Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riani Khairunisa NIM 303. Kali ini kita akan membahas mengenai penilaian risiko bagian 2. Risiko audit. Risiko audit merupakan risiko bahwa auditor menyatakan opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan salah saji secara material. Ada 3 komponen risiko audit, diantaranya risiko inheren. Risiko inheren merupakan kemungkinan bahwa salah saji material dapat terjadi. Kemudian ada risiko pengendalian. Risiko pengendalian merupakan risiko bahwa sistem pengendalian internal klien tidak akan mencegah atau mendeteksi salah saji material semacam itu. Secara bersama-sama, auditor harus mengidentifikasi karakteristik klien yang menempatkan laporan keuangannya pada risiko kesalahan penyajian material dan menentukan apakah pengendalian yang dirancang untuk membatasi risiko tersebut ada dan efektif. Risiko melekat dan risiko pengendalian ialah risiko klien dan ada secara terpisah dari audit laporan keuangan. Selanjutnya ada risiko deteksi. Risiko deteksi merupakan risiko bahwa prosedur pengujian auditor tidak akan efektif dalam mendeteksi salah saji material jika ada. Tidak mungkin untuk mengurangi risiko deteksi menjadi nol. Risiko deteksi ditetapkan pada tingkat yang memungkinkan auditor mencapai risiko audit yang rendah, mengingat risiko kesalahan penyajian material oleh klien. Materialitas merupakan konsep utama audit dan dinilai selama fase penilaian risiko setiap audit. Penilaian awal materialitas ini memandu perencanaan dan pengujian audit. Suatu barang yang dianggap material karena sifatnya disebut sebagai material secara kualitatif. Suatu barang yang dianggap material karena besarnya disebut sebagai material secara kuantitatif. Saya akan menjelaskan mengenai faktor materialitas kualitatif dan materialitas kuantitatif. Yang pertama ada faktor materialitas kualitatif. Informasi dianggap material secara kualitatif jika memengaruhi proses pengambilan keputusan pengguna karena alasan selain besarnya. Contohnya, suatu kecurangan pada dasarnya dianggap signifikan, dan jika ditemukan, maka akan diinvestigasi lebih lanjut oleh auditor. Pengungkapan dan catatan atas laporan keuangan diperiksa oleh auditor untuk memastikan bahwa mereka secara akurat mencerminkan pemahaman auditor tentang klien mereka. Saat membaca catatan atas laporan keuangan, auditor akan menilai akurasi pengungkapan akuntansi dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, serta memastikan bahwa masalah hukum yang harus diungkapkan itu diungkapkan dengan benar. Selanjutnya ada faktor materialitas kuantitatif. Informasi dianggap material secara kuantitatif jika melebihi penilaian materialitas awal auditor. Auditor menggunakan pertimbangan profesional mereka untuk sampai pada sosok materialitas perencanaan yang tepat untuk setiap klien. Materialitas perencanaan dapat berupa persentase dari basis yang sesuai. Dalam hal ini, auditor akan memilih basis yang sesuai dan kemudian memutuskan persentase yang akan digunakan tergantung pada keadaan klien. Pengaturan materialitas. Ketika mengatur materialitas, auditor akan menggunakan pertimbangan profesional dan pengetahuan rinci klien mereka sambil memperhatikan pengguna utama laporan keuangan. Untuk perusahaan terdaftar, pengguna utama adalah pemegang saham. Untuk perusahaan tidak terdaftar, pengguna utama umumnya adalah pemilik dan atau pemberi pinjaman utama dana. Strategi audit. Strategi audit merupakan komponen kunci dari fase penilaian risiko audit. Ini menetapkan ruang lingkup, saat dan arah audit dan memberikan dasar untuk mengembangkan rencana audit terperinci. Strategi audit akan bergantung pada penilaian risiko inheren dan pengendalian awal auditor. Nah, kemudian kita akan menyimak gambar 4.3. Ketika risiko inheren dan pengendalian dinilai tinggi, risiko salah saji material dinilai tinggi dan auditor akan menetapkan risiko deteksi serendah-rendahnya. Untuk menjaga risiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima, ada hubungan terbalik antara risiko kesalahan penyajian material dan risiko deteksi seperti yang ditetapkan oleh auditor.
Dengan menilai risiko pengendalian setinggi-tingginya, auditor telah menentukan bahwa sistem pengendalian internal klien mereka tidak ada, sangat buruk, atau tidak mungkin efektif dalam memitigasi risiko inheren yang diidentifikasi. Jika risiko salah saji material tinggi, strategi audit yang ditetapkan oleh auditor adalah tidak melakukan pengujian pengendalian dan meningkatkan ketergantungan pada pengujian substantif atas transaksi dan saldo akun. Kemudian pada gambar 4.4, ketika menilai risiko pengendalian serendah-rendahnya, auditor umumnya akan memperoleh pemahaman terperinci tentang sistem pengendalian internal klien mereka karena mereka berencana untuk mengandalkan sistem tersebut untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi salah saji material. Setelah auditor memperoleh pemahaman terperinci tentang sistem pengendalian internal klien mereka, strategi audit mereka adalah melakukan pengujian ekstensif terhadap pengendalian tersebut. Ketika biaya pengujian pengendalian melebihi manfaat yang diharapkan, auditor dapat memutuskan untuk tidak menguji pengendalian internal klien mereka. Untuk klien berisiko rendah, jika pengujian pengendalian dilakukan dan terbukti efektif, strategi audit akan mengurangi ketergantungan pada pengujian substantif rinci atas transaksi dan saldo akun. Auditor tidak pernah dapat sepenuhnya mengandalkan sistem kontrol internal klien dan akan selalu melakukan beberapa prosedur substantif untuk mengumpulkan bukti independen mengenai angka-angka yang muncul dalam laporan keuangan klien mereka. Contoh selanjutnya ialah gambar 4.5. Pada gambar ini, memberikan rincian proses yang digunakan saat mengembangkan strategi audit untuk risiko yang teridentifikasi. Risiko diidentifikasi ketika memperoleh pemahaman tentang klien. Faktor-faktor yang memengaruhi identifikasi risiko sebelum mengembangkan strategi audit mencakup pertimbangan lingkungan ekonomi dan peraturan tempat klien beroperasi, proses bisnis klien, aktivitas, dan sebagainya. Pada level transaksi, auditor pertama-tama akan mendapatkan pemahaman tentang arus transaksi untuk klien. Bagian dari proses itu melibatkan melakukan penelusuran untuk setiap siklus transaksi. Ini berarti bahwa setiap aliran transaksi dilacak dari awal hingga pencatatan di buku besar. Saat melakukan penelusuran transaksi, auditor akan mengidentifikasi faktor risiko. Untuk setiap risiko yang teridentifikasi, langkah pertama ialah menilai apakah pengendalian internal dapat mengurangi kemungkinan kesalahan penyajian material yang terjadi sebagai akibat dari risiko tersebut. Jika auditor yakin satu atau lebih pengendalian internal dapat dirancang untuk memitigasi risiko yang teridentifikasi, mereka akan menilai apakah klien memiliki pengendalian. Jika klien memiliki satu atau lebih pengendalian yang tepat, strategi audit adalah untuk menguji keefektifan pengendalian tersebut. Artinya, apakah mereka bekerja atau tidak. Jika setelah pengujian pengendalian tersebut, auditor menyimpulkan bahwa pengendalian tersebut efektif, auditor berencana untuk mengandalkan pengendalian tersebut dan mampu mengurangi ketergantungan mereka pada prosedur substantif rinci. Namun, jika auditor menguji pengendalian dan yakin bahwa pengendalian tersebut tidak efektif atau pengendalian tersebut tidak berfungsi, auditor tidak dapat mengandalkan pengendalian tersebut. Dalam hal ini, auditor melaporkan kelemahan yang diidentifikasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, membuat rekomendasi untuk meningkatkan pengendalian dan meningkatkan ketergantungan pada prosedur substantif terperinci. Nah, selanjutnya ada pendekatan klien untuk mengukur kinerja. Ada profitabilitas, ialah umum bagi perusahaan untuk menggunakan ukuran profitabilitas untuk menilai kinerja mereka dan staf senior mereka. Perusahaan akan melacak pendapatan dan pengeluaran mereka dari waktu ke waktu dan menilai variabilitas apapun,
Mereka akan membandingkan pendapatan dan pengeluaran mereka dengan pesaing terdekat dan menilai kemampuan mereka untuk bersaing, serta memberikan wawasan berharga kepada manajemen apakah hasil tersebut sesuai dengan harapan berdasarkan faktor-faktor yang diketahui seperti musim atau penurunan ekonomi. Hal ini juga memberi auditor wawasan yang berharga tentang ekspektasi manajemen. Kemudian ada likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki akses ke kas untuk membayar utangnya saat jatuh tempo. Jika tidak dapat memenuhi kewajiban ini, perusahaan dapat dilikuidasi. Perusahaan membutuhkan uang tunai untuk membayar gaji karyawan, tagihan utilitas, tagihan pemasok, pembayaran bunga atas uang yang dipinjamkan, dividen kepada pemegang saham, dan sebagainya. Dalam jangka panjang, perusahaan membutuhkan uang tunai untuk membayar hutang jangka panjang dan melakukan investasi modal. Selanjutnya ialah prosedur analitis. Prosedur analitis dilakukan selama audit. Selama fase penilaian risiko, prosedur analitis digunakan untuk membantu dalam proses identifikasi risiko. Selama fase respon risiko, prosedur analitik adalah metode yang efisien untuk memperkirakan saldo akun. Pada tahap review akhir, prosedur analitis digunakan untuk menilai apakah laporan keuangan mencerminkan pengetahuan auditor tentang klien mereka. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan saat menjalankan prosedur analitis ini ada beberapa di antaranya. Yang pertama itu perbandingan. Nah, perbandingan sederhana dibuat antara saldo akun untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya serta tahun berjalan dan anggaran. Ketika membandingkan saldo akun dari satu tahun ke tahun berikutnya, perubahan signifikan dapat dilacak dan diselidiki lebih lanjut oleh auditor. Auditor akan menilai perubahan ini berdasarkan ekspektasi mereka, berdasarkan pemahaman mereka tentang klien, dan setiap perubahan yang dialami selama setahun terakhir. Kemudian ada analisis tren. Analisis tren melibatkan perbandingan saldo akun dari waktu ke waktu. Ini dilakukan dengan pemilihan tahun dasar dan kemudian menyajikan kembali semua akun di tahun-tahun berikutnya sebagai persentase dari tahun dasar tersebut. Ini memungkinkan auditor untuk mendapatkan apresiasi tentang bagaimana berbagai akun telah berubah seiring waktu. Saat melakukan analisis tren, penting bagi auditor untuk mempertimbangkan perubahan signifikan dalam faktor ekonomi secara luas seperti resesi yang dapat memengaruhi interpretasi mereka terhadap tren. Kemudian ada analisis ukuran. Analisis ukuran umum melibatkan perbandingan saldo akun dengan satu item baris. Dalam neraca, item baris yang digunakan umumnya adalah total aset. Dalam laporan laba rugi, item baris yang digunakan umumnya ialah penjualan atau pendapatan. Analisis ukuran umum memungkinkan auditor untuk mendapatkan apresiasi yang lebih dalam tentang seberapa besar kontribusi setiap akun terhadap total yang disajikan dalam laporan keuangan. Dengan menyiapkan akun ukuran umum selama beberapa tahun, auditor dapat melacak kontribusi relatif dari berbagai akun sepanjang waktu. Selanjutnya, analisis rasio itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dan pada akhirnya arus kas yang diperlukan untuk membayar hutang, memenuhi kewajiban lainnya, dan mendanai ekspansi di masa depan. Selanjutnya ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutangnya. Yang terakhir ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk menilai kelangsungan hidup suatu perusahaan dalam jangka panjang. Prosedur analitik lainnya. Ada prosedur analitik lain yang lebih canggih yang digunakan oleh beberapa perusahaan. Program komputer digunakan di beberapa firma audit untuk melakukan analisis rinci terhadap data klien, seperti informasi yang terdapat dalam buku besar dan jurnal mereka.
Mereka dapat digunakan untuk melakukan analisis multidimensi, ringkasan entry jurnal, laporan validasi, laporan yang dihasilkan kriteria, analisis deret waktu, dan analisis regresi. Faktor yang perlu dipertimbangkan ketika melakukan prosedur analitis. Ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan prosedur analitis. Di antaranya ada keandalan data klien, kemampuan untuk membuat perbandingan dari waktu ke waktu, ketika membandingkan hasil keuangan aktual dengan hasil yang dianggarkan, dan sebagainya. Dalam melakukan prosedur analitis, sumber informasi berikut umumnya dianggap handal. Beberapa di antaranya ialah informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang memiliki pengendalian internal yang efektif, informasi yang dihasilkan oleh sumber eksternal bereputasi independen, informasi yang diaudit, informasi yang dihasilkan dengan menggunakan metode akuntansi yang konsisten, dan informasi dari sumber internal bagi klien yang telah terbukti akurat di masa lalu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk melihat PPT saya. Saya mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.